Lewat lift. Tangan darurat, tangan darurat. Aduh, gila. Tangan darurat. Marwah Partai Golkar sebagai partai paling sukses dalam kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dengan segudang kader yang siap memimpin bangsa. Akhirnya runtuhnya marwah Partai Golkar ini setelah melakukan proses golkarisasi si bocil, yaitu Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden bergandengan dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Arahan dan persetujuan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 tanggal 21 Oktober 2023 menetapkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden Partai Golongan Karya di dalam pemilu tahun 2024. Pertama, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kedua, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Padahal sebelumnya Partai Golkar bersikukuh untuk mengusung Erlangga Hartarto, Ketua DPP Partai Golkar, sebagai bakal calon presiden atau calon wakil presiden. Namun di tengah perjalanan politik, di tengah gelombang badai politik menjelang pemilu 2024, terkesan Partai Golkar harus tunduk ke Presiden Jokowi, menyerah kalah ke Jokowi, hingga harus mengusung si bocil Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Partai Golkar. Situasi politik ini seakan keluar dari pakem gerak politik Partai Golkar yang selama ini berjalan, yaitu pertama, mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ada, yang dinilai pas dengan komitmen bersama, tidak harus dengan memproses kader partai lain, bahwa seakan-akan sosok itu menjadi kader Partai Golkar. Kedua, mendukung sosok calon presiden atau wakil presiden yang sejak awal memang berproses sebagai kader Partai Golkar, sehingga sosok itu mengetahui betul apa dan bagaimana yang diinginkan oleh Partai Golkar, sehingga ketika Partai Golkar tiba-tiba mengusung Gibran sebagai bakal calon wakil presiden dari Partai Golkar, memunculkan sejumlah pertanyaan di ruang publik. Pertama, betulkah marwah Partai Golkar sebagai gudangnya kader calon pemimpin bangsa yang matang, tangguh, dan siap menghadapi berbagai bentuk badai politik yang berkembang, kini sudah runtuh? Kedua, betulkah segudang politisi gaib yang ada di dalam Partai Golkar sudah tidak memiliki taring dan kekuatan sama sekali, sehingga dikalahkan oleh si bocil Gibran Raka Buming Raka yang sering disebut-sebut oleh sebagian pengamat politik sebagai anak kemarin sore? Ketiga, apakah para politisi gaib dan berpengalaman yang bernaung di dalam Partai Golkar yang sebelum dikenal sebagai politisi tangguh seperti macan di hutan, cakarannya kuat dan mengerikan,
kini sudah berubah seperti kucing rumahan yang lembut dengan kuku cakar kecil yang tidak berarti. Keempat, mungkinkah Partai Golkar memang benar-benar sudah tunduk kepada Presiden Jokowi sehingga setiap kemauan politik Jokowi harus diikuti, termasuk dengan mengusung Gibran sebagai calon wakil presiden dari Partai Golkar? Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Bagaimana pendapat Anda?